Kesalahan paling sering dalam urusan pembayaran pensiun bukan selalu terletak pada keterlambatan dana, melainkan pada cara informasi dipahami sebelum dasar resminya benar-benar jelas. Ada aturan yang tidak boleh dilompati. Ada proses yang tidak boleh diasumsikan selesai hanya karena kabarnya sudah tersebar luas. Ada pula perbedaan penting antara hak yang sudah berjalan rutin, hak yang sangat mungkin disalurkan, dan hak yang masih menunggu penyelesaian keputusan resmi. Sejenak, mari berhenti sebentar pada titik ini. Jika satu informasi diterima tanpa penjelasan utuh, apa yang sebenarnya ikut dipertaruhkan? Ketenangan rumah tangga, perencanaan belanja, kepastian kebutuhan kesehatan. Lalu, apakah semua kabar yang beredar tentang pencairan dana pada 16 Maret 2026 benar-benar berada pada tingkat kepastian yang sama? Apakah semuanya sudah ditopang oleh aturan yang lengkap? Atau masih ada bagian yang harus ditunggu dengan sabar sampai dokumen resminya benar-benar selesai? Seluruh keputusan, dokumen, dan aturan verifikasi itu akan dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa yang tenang dan tertib, karena inilah bagian yang paling perlu diperhatikan agar tidak terjadi salah paham. Perhatian publik saat ini terpusat pada satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan para pensiunan, khususnya pensiunan ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda, yaitu kabar bahwa pada 16 Maret 2026 rekening pensiunan akan menerima beberapa sumber dana sekaligus. Isu yang ramai beredar menyebut 3 komponen utama, yakni gaji rutin bulanan, tunjangan hari raya, dan rapel kenaikan gaji pensiun. Kabar seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena langsung menyentuh persoalan dapur, kebutuhan bulanan, bantuan kepada keluarga, dan rasa aman menghadapi hari-hari penting. Namun justru karena menyangkut hak finansial yang sangat menentukan, informasi ini tidak boleh dibaca secara tergesa-gesa. Yang perlu diperhatikan bukan hanya bunyi kabarnya, tetapi juga kedudukan hukumnya, tahapan administrasinya, dan kesiapan teknis penyalurannya. Bagi para pensiunan, arti kabar ini sangat nyata. Bila sebuah informasi tentang pencairan dipahami sebagai kepastian, padahal baru sebatas kemungkinan, maka yang berubah bukan hanya angka dalam perhitungan keuangan, melainkan juga keputusan keluarga. Ada yang mungkin mulai menyusun anggaran rumah tangga, ada yang ingin menyiapkan kebutuhan lebaran, ada yang berharap bisa membantu anak atau cucu, ada pula yang menata ulang pembayaran kewajiban, obat-obatan, dan kebutuhan lain yang tidak bisa ditunda. Karena itu, makna praktis dari pembahasan ini sederhana tetapi penting, yaitu membantu para pensiunan membedakan mana yang sudah dapat dijadikan pegangan, mana yang baru masuk wilayah kemungkinan kuat, dan mana yang tetap harus menunggu sampai keputusan final benar-benar diumumkan melalui jalur resmi. Dalam kerangka itu, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa 3 komponen yang sedang ramai dibicarakan memang sama-sama penting, tetapi tidak memiliki bobot kepastian yang sama. Ada komponen yang selama ini sudah berjalan dalam sistem secara teratur. Ada komponen yang mengikuti pola kebijakan tahunan dan sangat mungkin disalurkan menjelang hari raya. Dan ada komponen yang memberi harapan besar, tetapi dari sisi administrasi dan regulasi masih menuntut proses lanjutan. Perbedaan ini sangat penting, sebab jika semua komponen dianggap sama-sama pasti, maka ruang untuk salah tafsir akan terbuka sangat lebar. Mari berhenti sebentar. Apakah wajar jika hak yang rutin, hak yang menunggu aturan, dan hak yang masih menanti sinkronisasi data disamakan begitu saja? Tentu tidak, karena itu penjelasan harus diletakkan secara berurutan dan hati-hati. Untuk komponen pertama, yaitu gaji rutin bulanan, tingkat kepastiannya adalah yang paling tinggi. Manfaat pensiun reguler selama ini dikelola dan disalurkan melalui mekanisme yang sudah mapan, dengan PT Taspen sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan dana pensiun. Sistem pembayaran manfaat rutin tidak lahir dari rumor yang sedang beredar, melainkan dari tata kelola yang sudah berjalan lama. Karena itu, ketika pembicaraan publik menyebut adanya dana yang akan masuk pada 16 Maret 2026, bagian gaji rutin bulanan adalah bagian yang paling mudah dipahami sebagai komponen yang memang berada dalam jalur paling stabil selama tidak ada kendala administratif di tingkat penerima. Secara teknis, pembayaran manfaat pensiun reguler disalurkan melalui mitra bayar yang telah bekerja sama dalam sistem, termasuk bank-bank seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta kanal pembayaran lain yang berlaku bagi penerima manfaat. Ini berarti penyaluran gaji rutin bulanan bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem keuangan yang sudah memiliki prosedur, jadwal, dan pemeriksaan data.
Selama rekening penerima aktif, identitas sesuai, dan tidak ada hambatan administratif, maka gaji rutin bulanan berada dalam posisi yang paling aman untuk diterima. Karena itulah, dibanding dua komponen lain yang sedang banyak dibicarakan, gaji rutin adalah bagian yang paling dekat dengan kepastian praktik. Namun demikian, kepastian sistem tetap menuntut ketertiban dari pihak penerima manfaat. Seringkali orang merasa tenang karena selama ini pensiun masuk secara rutin, sehingga mengira pembayaran berikutnya akan otomatis aman, tanpa perlu memperhatikan unsur administrasi. Disinilah aturan yang sering terlewat justru menjadi sangat penting. Salah satu kunci utamanya adalah otentikasi. Bila otentikasi wajah melalui aplikasi Taspen Otentik belum dilakukan sesuai ketentuan, atau validasi melalui mitra bayar belum tuntas, maka dana dapat tertahan oleh sistem sampai status penerima dinyatakan sah dan sesuai. Banyak yang menganggap hal ini sebagai urusan kecil, padahal dalam praktiknya inilah salah satu titik yang paling menentukan. Karena itu, bagi para pensiunan, arti paling langsung dari pembahasan ini adalah perlunya memastikan bahwa status otentikasi sudah benar, rekening bank masih aktif, dan data diri tidak bermasalah. Jika pada 16 Maret 2026 saldo belum terlihat pada jam tertentu, kondisi tersebut tidak selalu berarti ada persoalan besar. Ada kemungkinan keterlambatan berasal dari proses bank, antrean sistem, atau penyesuaian teknis biasa. Tetapi jika syarat dasar seperti otentikasi dan keaktifan rekening tidak terpenuhi, barulah hambatan dapat menjadi lebih serius. Dengan kata lain, ketenangan terhadap gaji rutin bulanan tetap harus dibangun di atas administrasi yang rapi, bukan semata-mata pada kebiasaan menerima dana setiap bulan. Prinsip pelayanan yang selama ini dikenal dalam pengelolaan manfaat pensiun adalah tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat orang, dan tepat administrasi. Bagi para pensiunan, 5 prinsip ini bukan sekadar ungkapan formal, tetapi menjadi dasar mengapa pembayaran harus berjalan secara tertib. Dana yang benar tetap harus sampai kepada orang yang benar, melalui rekening yang benar, dengan jumlah yang benar, dan pada waktu yang benar. Jika satu unsur saja tidak sesuai, sistem dapat melakukan penahanan atau pemeriksaan tambahan. Maka, bila membahas apa yang paling resmi dan paling dapat dipegang, gaji rutin bulanan berada pada posisi teratas selama seluruh syarat administrasi telah terpenuhi dengan baik. Komponen kedua yang ramai dibicarakan adalah tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2026. Bagi banyak pensiunan, THR bukan sekadar tambahan penerimaan musiman, melainkan penyangga yang sangat penting bagi stabilitas keuangan keluarga menjelang hari raya. Pada masa seperti itu, pengeluaran rumah tangga cenderung bertambah. Kebutuhan pokok meningkat. Pengeluaran sosial dan keluarga biasanya ikut naik. Ada pula yang membutuhkan dana tambahan untuk perjalanan, untuk menyiapkan kebutuhan tamu, atau untuk membantu anak dan cucu. Karena itulah, kabar tentang THR selalu cepat menyebar dan cepat pula menumbuhkan harapan yang besar. Dari sisi kebijakan, THR bagi aparatur negara dan pensiunan memang memiliki pola yang sudah dikenal luas. Pemerintah selama ini menempatkan pencairan THR dalam waktu yang berdekatan dengan momentum hari raya agar manfaatnya dapat dirasakan langsung. Negara juga pada dasarnya menyiapkan anggaran yang besar untuk kepentingan tersebut, bukan hanya untuk mendukung kesejahteraan individu penerima, tetapi juga untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat pada periode penting. Dalam pengertian itu, THR bukan isu yang berdiri tanpa dasar. Ia memiliki latar kebijakan, tujuan sosial, dan makna ekonomi yang jelas. Akan tetapi, pola kebijakan tahunan tetap tidak sama dengan kepastian tanggal pencairan yang final. Inilah bagian yang harus dibaca dengan penuh kehati-hatian. Ketika muncul kabar bahwa 16 Maret 2026 akan menjadi tanggal penerimaan beberapa dana sekaligus, termasuk THR, kabar itu dapat dipahami sebagai kemungkinan yang masuk akal dalam alur kebijakan, tetapi belum boleh diposisikan sebagai keputusan mutlak sebelum pengumuman resmi benar-benar keluar. Dalam tata kelola pemerintahan, kepastian pencairan THR lazimnya menunggu peraturan pelaksana dan penjelasan resmi pemerintah pusat melalui jalur yang sah. Jadi, dari sisi bahasa resmi, posisi THR lebih tepat disebut sangat mungkin dan memiliki dasar pola yang kuat, tetapi tetap menanti ketetapan formal. Untuk besaran THR bagi pensiunan, skemanya pada umumnya mengikuti komponen manfaat pensiun yang sah diterima. 1 kali gaji pensiun pokok menjadi unsur utama, lalu ditambah tunjangan keluarga seperti tunjangan suami atau istri, dan tunjangan anak yang masih tercatat sebagai tanggungan resmi. Yang perlu dipahami dengan tenang adalah bahwa bagi pensiunan,
tidak ada lagi komponen tunjangan kinerja seperti pada masa aktif bekerja. Karena itu, nominal THR pensiunan memang tidak identik dengan skema pegawai aktif. Meskipun demikian, bantuan ini tetap memiliki nilai yang sangat berarti dan seringkali menjadi penopang penting di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya. Dengan demikian, bila harus memisahkan apa yang sudah resmi dari apa yang masih dalam tahap penyelesaian, maka THR berada di tengah. Ia tidak serutin gaji bulanan, tetapi juga tidak sekompleks rapel kenaikan gaji. Dasarnya kuat, polanya jelas, dan anggarannya lazim dipersiapkan. Namun tanggal realisasi tetap menunggu keputusan final. Jadi, bila para pensiunan ingin menyusun sikap yang paling aman, THR sebaiknya dipandang sebagai komponen yang sangat mungkin bergerak mengikuti pola kebijakan, tetapi belum pantas dianggap pasti pada 16 Maret 2026 sebelum aturan resminya diumumkan. Komponen ketiga, dan inilah yang paling sering menimbulkan rasa ingin tahu paling besar, adalah rapel kenaikan gaji pensiun. Isu ini menjadi hangat karena dikaitkan dengan adanya sinyal kebijakan untuk meninjau kesejahteraan pensiunan agar lebih sejalan dengan kondisi ekonomi dan kenaikan kebutuhan hidup. Bagi banyak pensiunan, sinyal seperti ini wajar menumbuhkan harapan. Tambahan penerimaan melalui rapel dapat terasa sangat berarti, terutama bila ada selisih hak yang menunggu penyesuaian. Namun justru karena nilainya penting dan dampaknya besar, rapel adalah komponen yang paling tidak boleh dibaca secara tergesa-gesa. Dalam bahasa yang hati-hati dan resmi, rapel tidak cukup hanya ditopang oleh kabar, pembicaraan publik, atau sinyal umum. Agar dapat dicairkan secara sah, rapel memerlukan landasan hukum yang jelas berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau aturan teknis lain yang menjadi dasar pembayaran. Tanpa payung hukum yang sudah ditandatangani dan diundangkan secara final, dana negara tidak dapat begitu saja disalurkan. Ini bukan semata persoalan keinginan untuk membayar atau tidak membayar, melainkan kewajiban administratif dalam sistem keuangan negara yang mengharuskan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan audit dan pengawasan resmi. Karena itu, saat publik mendengar klaim bahwa rapel pasti masuk serentak pada 16 Maret 2026, klaim semacam itu perlu disikapi dengan sangat tenang dan sangat hati-hati. Bukan berarti kemungkinan rapel itu ditolak, melainkan karena tingkat kepastiannya belum dapat disamakan dengan gaji rutin, bahkan belum dapat diletakkan sekuat THR sebelum dasar hukumnya benar-benar selesai. Disinilah pentingnya bahasa resmi. Yang dapat dikatakan pada tahap ini adalah bahwa harapan terhadap rapel memang ada. Sinyal keberpihakan pemerintah telah menjadi perhatian, tetapi proses administratif dan regulasi masih menjadi faktor penentu. Dengan kata lain, rapel berada pada wilayah yang masih difinalisasi. Dari sisi proses, pencairan rapel jauh lebih rumit dibanding pembayaran manfaat rutin. Penyesuaian semacam ini menyangkut jutaan penerima manfaat dengan latar data yang berbeda-beda. Dasar perhitungan tiap orang tidak sama. Ada pangkat terakhir, masa kerja, komponen hak, dan berapa periode selisih yang nantinya diakui untuk dibayar. Di lapangan, kondisi penerima pun beragam. Ada yang mengalami perubahan status keluarga, ada yang pindah domisili, ada yang mengganti rekening. Ada pula yang memiliki ketidaksesuaian data identitas yang memerlukan pemeriksaan tambahan. Karena itu, sekalipun arah kebijakan memberi angin segar, pelaksanaan teknisnya tetap menuntut sinkronisasi yang teliti. Rantai penyelesaiannya juga tidak hanya melibatkan satu pihak. Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen sebagai penyalur berada dalam hubungan kerja yang saling terkait. Data perlu dicocokkan, dasar pembiayaan harus disiapkan. Mekanisme pembayaran harus disimulasikan agar tidak terjadi kelebihan bayar, kekurangan bayar, atau salah sasaran. Jika satu bagian belum final, maka keseluruhan proses dapat tertunda. Oleh sebab itu, lamanya penyelesaian administratif pada rapel tidak serta-merta berarti hak pensiunan diabaikan. Dalam banyak keadaan, justru hal itu menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga agar pembayaran berlangsung sah, akurat, dan aman. Posisi PT Taspen dalam hal ini juga perlu dipahami dengan benar. Taspen bertindak sebagai pelaksana teknis penyaluran manfaat setelah aturan dan data penerimanya siap. Taspen tidak menetapkan sendiri kebijakan umum rapel dan tidak dapat mendahului keputusan yang kewenangannya berada pada pemerintah. Maka, bila ada pihak yang seolah-olah menjamin rapel sudah pasti cair pada 16 Maret 2026, hanya dengan mengatasnamakan prosedur pembayaran, jaminan seperti itu tidak cukup kuat.
Yang tetap menjadi acuan adalah apakah payung hukum final telah terbit, apakah mekanisme anggaran sudah dibuka, dan apakah data penerima sudah melalui proses sinkronisasi yang memadai. Bila rapel itu nantinya benar-benar dicairkan, kelompok penerima yang biasanya dipahami masuk dalam cakupan adalah para pensiunan yang sumber manfaatnya berasal dari APBN. Itu mencakup pensiunan PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, mantan pejabat negara yang memiliki hak pensiun, serta penerima pensiun janda, duda, dan anak yang masih memenuhi syarat menurut ketentuan. Namun besaran nominal yang diterima tidak akan sama antara satu orang dan yang lain. Perhitungannya bergantung pada riwayat pangkat, masa kerja, komponen hak, dan jumlah periode selisih yang akhirnya disahkan untuk dibayarkan. Karena itu, jika pada tahap akhir nanti terdapat perbedaan nominal, perbedaan itu belum tentu menunjukkan kekeliruan. Dalam narasi waktu yang kini perlu dipahami, seluruh pembicaraan publik mengarah pada 16 Maret 2026 sebagai titik yang banyak disebut. Maka bagi para pensiunan, tanggal ini perlu dibaca bukan dengan euforia, melainkan dengan susunan pemahaman yang tertib. Pada 16 Maret 2026, gaji rutin bulanan adalah komponen yang paling dapat dipegang sepanjang otentikasi dan administrasi penerima tidak bermasalah. Pada 16 Maret 2026, THR berada pada wilayah yang logis untuk diharapkan karena mengikuti pola kebijakan menjelang hari raya, tetapi tetap menunggu penetapan formal. Dan pada 16 Maret 2026, rapel kenaikan gaji pensiun masih harus ditempatkan sebagai komponen yang menunggu regulasi final dan penyelesaian teknis sebelum dapat dianggap benar-benar siap disalurkan. Dari sana langkah para pensiunan melalui jalur resmi dapat dijalani dengan tenang dan bertahap. Ceritanya sederhana. Seorang pensiunan yang ingin memastikan haknya aman tidak perlu memulai dari kabar berantai. Ia memulai dari data dirinya sendiri. Ia memastikan nama pada KTP, kartu peserta Taspen, dan rekening bank tetap sesuai. Ia memastikan rekeningnya masih aktif dan tidak pasif atau dorman. Ia memeriksa apakah otentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Bila ada kendala, ia menghubungi kanal resmi, bukan nomor pribadi yang tidak jelas. Bila perlu pengecekan lebih lanjut, ia menyiapkan dokumen identitas dasar, bukti kepesertaan, dan data rekening agar pemeriksaan bisa dilakukan secara tertib. Inilah jalur yang paling aman, karena dimulai dari hal yang bisa dikendalikan oleh penerima sendiri. Dalam praktiknya, informasi dan dokumen yang mungkin diperlukan ketika ada pemeriksaan atau penyesuaian biasanya berkaitan dengan identitas dan status penerima. Karena itu, penting untuk memastikan kesesuaian data antara KTP, kartu peserta Taspen, dan buku tabungan atau data rekening bank. Bila ada perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau perubahan rekening, hal-hal seperti itu sebaiknya tidak dibiarkan tanpa penyesuaian. Bagi pensiunan yang sudah sepuh, dukungan keluarga dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kejelasan jalur informasi resmi juga dapat sangat membantu. Semakin tertib data yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan manfaat tertunda oleh persoalan teknis yang sebenarnya bisa dihindari. Di bagian risiko dan perlindungan, ada beberapa kekeliruan yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah terlalu cepat menyamakan kemungkinan dengan kepastian. Ketika seseorang mendengar bahwa 3 komponen dana akan datang bersamaan pada 16 Maret 2026, lalu langsung menyusun keputusan keuangan besar tanpa menunggu penjelasan resmi, disitulah risiko salah langkah muncul. Kekeliruan kedua adalah mengabaikan administrasi dasar, terutama otentikasi dan keaktifan rekening. Banyak gangguan pencairan bermula bukan dari perubahan kebijakan, melainkan dari syarat administratif yang tidak diperiksa tepat waktu. Kekeliruan ketiga adalah membandingkan nominal yang nanti mungkin diterima dengan nominal orang lain, padahal dasar perhitungannya sangat personal. Risiko lain yang perlu diberi perhatian sangat kuat adalah penipuan. Setiap kali muncul kabar tentang dana besar, biasanya akan ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kegelisahan atau harapan para pensiunan. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengaku dari Taspen, dari bank, atau dari kementerian. Ada yang menelepon, ada yang mengirim pesan singkat atau WhatsApp. Lalu mereka meminta kode OTP, PIN ATM, kata sandi, foto identitas, nomor kartu, atau bahkan sejumlah uang dengan alasan mempercepat pencairan. Semua cara seperti itu harus dianggap sebagai tanda bahaya. Lembaga resmi tidak pernah meminta data rahasia atau uang pelicin melalui cara-cara tidak resmi. Jika ada pihak yang mengaku petugas namun meminta informasi sensitif, langkah perlindungan yang paling tepat adalah menghentikan komunikasi, tidak memberikan apapun, dan melakukan konfirmasi hanya melalui saluran resmi. Ada pula beberapa keadaan khusus yang perlu dipahami dengan tenang.
Bila terjadi ketidaksesuaian data seperti nama yang berbeda antara dokumen identitas dan rekening bank, maka proses validasi dapat memerlukan waktu tambahan. Bila alamat sudah berubah tetapi belum diperbarui dalam data yang relevan, pemeriksaan lanjutan bisa saja dibutuhkan. Bila rekening bank terlalu lama tidak aktif, ada kemungkinan rekening tersebut tidak langsung siap menerima transfer dalam jumlah tertentu. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang paling baik bukan panik, melainkan segera merapikan data melalui jalur resmi sebelum menunggu pencairan. Semakin cepat persoalan-persoalan kecil seperti ini dikenali, semakin besar peluang proses berjalan lancar ketika hak benar-benar disalurkan. Pada akhirnya, inti dari seluruh penjelasan ini dapat dirangkum dengan sangat tenang. Kabar tentang masuknya beberapa dana pada 16 Maret 2026 memang menyentuh perhatian banyak pensiunan karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga. Namun ketiga komponen yang ramai dibicarakan tidak berada pada tingkat kepastian yang sama. Gaji rutin bulanan adalah komponen yang paling resmi dan paling stabil selama administrasi penerima tertib. THR memiliki pola kebijakan yang kuat dan sangat mungkin bergerak mengikuti keputusan pemerintah, tetapi tetap menunggu penetapan formal. Rapel kenaikan gaji pensiun masih berada pada wilayah yang harus menanti landasan hukum final dan penyelesaian teknis sebelum dapat dianggap pasti. Karena itu, langkah paling aman bagi para pensiunan adalah menjaga data tetap rapi, melakukan autentikasi dengan disiplin, memastikan rekening tetap aktif, memantau informasi resmi, dan menolak setiap bentuk penipuan yang mengatasnamakan pencairan dana. Semoga seluruh proses administrasi berjalan lancar, keputusan yang berpihak segera memperoleh bentuk resmi, dan setiap hak para pensiunan dapat tersalurkan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan dengan ketenangan yang tetap terjaga di dalam keluarga.